Ilmu cocoklogi dalam Islam. Video ini sebenarnya bagian dari 3 series video yang membahas tentang bagaimana usaha para penterjemah Quran membuat ayat-ayat Quran itu cocok dengan satu sama lainnya atau dengan kata lain agar tidak berkontradiksi. Adapun ketiga video tersebut berjudul sebagai berikut. Ilmu cocoklogi dalam Islam. Ayat Quran yang dipalsukan. Allah dalam Islam tidak sah. Dalam video ini saya akan menunjukkan bukti dari usaha sengaja yang dibuat oleh para penterjemah Quran untuk mengubah arti dari Quran dengan maksud agar penyajiannya bisa diterima baik oleh kalangan Muslim maupun non-Muslim. Kita tahu bahwa kebanyakan kaum Muslim hanya bisa menghafal Quran tanpa mengerti artinya. Ini yang sering saya sebut sebagai ilmu cocoklogi, yang merupakan suatu ilmu yang berusaha membuat sesuatu yang tidak cocok menjadi cocok. Para Muslim terus-menerus mengulang-ulang untuk menolong mereka menghafal dan membiasakan diri mereka dengan kata-kata yang tidak akrab di telinga mereka. Berbeda dengan apa yang diklaim dalam surah 44 ayat 58, Quran merupakan sebuah buku yang mudah dibaca dan dimengerti. Namun diperlukan banyak sisipan kata-kata agar bisa dimengerti dan bahkan perlu tafsir untuk mengertinya. Surah 44 ayat 58. We have made it, the Quran, easy to understand and in your own tongue, language, may you take heed. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Mari kita lihat beberapa contoh ayat-ayat dari Quran. Sebagai catatan saja, terjemahan Indonesia yang digunakan adalah terjemahan dari Departemen Agama Indonesia, sedangkan terjemahan Inggris diambil dari Sahih Internasional. Surah 69 ayat 40. That indeed, the Quran is the word of a noble messenger. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Kalau Anda perhatikan baik-baik, maka akan terlihat dalam terjemahan Indonesianya kata-kata Allah yang diturunkan kepadanya adalah kata-kata yang dengan sengaja disisipkan sehingga terlihat bahwa Quran berasal dari Allah SWT. Namun baik dalam bahasa aslinya maupun terjemahan Inggris kata-kata tersebut tidak ada. Dan dengan tidak adanya kata-kata yang disisipkan tersebut, akan jelas arti sebenarnya Quran tersebut. Dari ayat di atas saja sudah jelas bahwa Quran hanyalah perkataan Muhammad. Surah 3 ayat 3 dan 4. He has sent down upon you, O Muhammad, the book in truth, confirming what was before it. And he revealed the Torah and the Gospel before, as guidance for the people. And he revealed the Quran. Indeed, those who disbelieve in the verses of Allah will have a severe punishment, and Allah is exalted in might, the owner of retribution. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.
Dari ayat di atas kita bisa lihat berapa banyak kata-kata yang disisipkan agar bisa menjadi cocok dengan ajaran Islam. Pertama, dalam ayat 3, kata Al-Quran disisipkan untuk menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Alkitab atau dalam bahasa aslinya Alkitabah adalah Quran. Padahal kita tahu bahwa menurut tradisi Islam, pada zaman tersebut Quran belum berbentuk buku atau kitab, sehingga tidak mungkin kata Alkitab dalam ayat tersebut merujuk pada Quran. Terlebih lagi kalau kita merujuk pada terjemahan Inggrisnya, akan terlihat bahwa yang dimaksudkan dengan Alkitab bukanlah Quran. Dari ayat 4 kita bisa lihat lagi-lagi kata Al-Quran telah disisipi, padahal yang dimaksud di sana adalah Taurat dan Injil. Baru setelah dalam ayat keempat kata Al-Furqan bisa diterjemahkan sebagai Quran seperti dalam terjemahan Inggrisnya. Sehingga arti sebenarnya ayat di atas adalah Alkitab yang mengandung Taurat, Zabur dan Injil merupakan suatu kitab menjadi petunjuk bagi manusia. Surah 18 ayat 27. And recite, O Muhammad, what has been revealed to you of the book of your Lord. There is no changer of his words, and never will you find in other than him a refuge. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Dalam ayat di atas jelas-jelas Allah SWT berjanji tidak ada yang akan merubah kitab Tuhanmu, atau dalam bahasa aslinya, kitab Rabbika. Lagi-lagi ingat bahwa Quran ketika itu belum berbentuk kitab, sehingga tidak mungkin arti kata dari kitab Tuhanmu berarti Quran, seperti kata Al-Quran yang disisipkan lagi. Di dalam ayat tersebut sebenarnya Allah SWT berjanji untuk menjaga Taurat, Zabur dan Injil, yang merupakan kitab Allah, dari perubahan. Namun demi mencocokkan dengan ajaran Islam yang berkontradiksi dengan Taurat, Zabur dan Injil, dengan terpaksa dan tanpa tahu malu digunakanlah ilmu cocoklogi dengan menyisipkan kata Al-Quran ke dalam ayat tersebut. Sehingga dengan ayat ini kaum muslim bisa mengatakan bahwa Allah SWT hanya berjanji menjaga Al-Quran dan bukan kitab-kitab sebelumnya. Dan dengan mudah menuduh bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah dikorupsi. Surah 4 ayat 171. O people of the scripture, do not commit excess in your religion or say about Allah except the truth. The Messiah, Jesus, the son of Mary, was but a messenger of Allah and his word which he directed to Mary and a soul created at a command from him. So believe in Allah and his messengers. And do not say, 3, desist, it is better for you. Indeed, Allah is but one God. Exalted is he above having a son. To him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And sufficient is Allah as disposer of affairs. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar.
Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu. 3. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Perhatikan kata yang diciptakan dengan dan dengan tiupan dalam ayat di atas dan bandingkan dengan terjemahan Inggris yang tidak disisipi oleh kata-kata tersebut. Jelas kata-kata tersebut dengan sengaja disisipkan untuk merubah arti sebenarnya. Dengan jelas dikatakan bahwa Isa adalah firman-Nya dan Roh-Nya. Ini saja sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kaum Muslim percaya bahwa Quran adalah firman Allah. Dan kaum Muslim juga percaya bahwa Quran kekal dan tidak diciptakan. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, hanya ada satu yang kekal dan tidak diciptakan, yaitu Tuhan. Jadi ini berarti sebenarnya Quran mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Surah 22 ayat 65. Do you not see that Allah has subjected to you whatever is on the earth and the ships which run through the sea by His command? And He restrains the sky from falling upon the earth, unless by His permission. Indeed Allah, to the people, is kind and merciful. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya? Dan Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dalam ayat ini lagi-lagi untuk menutupi kesalahan Quran tentang kemungkinan jatuhnya langit ke bumi. Maka dalam terjemahan Indonesia sengaja disisipkan kata-kata benda-benda. Sehingga seolah-olah yang mungkin jatuh ke bumi adalah benda-benda langit, mungkin seperti meteor, walaupun meteor sebenarnya tetap masuk ke dalam bumi. Kita bisa lihat bagaimana para pakar Muslim sudah mencoba merubah arti sebenarnya Quran agar menjadi cocok dengan keinginan mereka. Kita belum lagi mencoba melihat tafsir dari Quran yang semakin mencoba membuat sesuatu yang tidak cocok menjadi cocok alias cocok logi. Bagi kaum Muslim, mohon kiranya jangan hanya bisa menghafal saja isi Quran tapi mencoba mengerti apa yang dikatakan oleh Quran. Setelah Anda mengerti arti sebenarnya dari Quran, maka Anda gunakan akal sehat Anda untuk menilai apakah kitab yang Anda percayai selama ini benar-benar merupakan firman Allah.